Tapi kita tahu berikutnya infrastruktur, ada pertahanan keamanan. Itu kan yang dua yang bisa mungkin direlokasi. Mungkin ya, karena kenapa sekarang prioritasnya, skala prioritas adalah kesehatan dan keselamatan. Kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bapak Rosan Ruslani. Tentu temanya tidak jauh-jauh dari seputar pandemi Corona dan imbasnya terhadap dunia usaha. Kita tahu Presiden sudah memberikan sejumlah kebijakan relaksasi khususnya untuk kalangan pengusaha kecil dan menengah. Tetapi bagaimana dengan kalangan usaha menengah ke atas? Kita sapa langsung Pak Rosan Ruslani. Terima kasih Pak Rosan atas waktunya. Saya tahu Bapak juga sebetulnya seperti kami awalnya ya, kerja di rumah tapi kan ada tugas, kita sama-sama ketemu di kantor Pak Rosan. Pak Rosan, saya ingin mendapat gambaran sebagai Ketua Umum Kadin, kondisi para pengusaha kita setelah 1 bulan kita dilanda pandemi Corona untuk di tanah air ya, meskipun di dunia mungkin dari Januari sudah terasa. Gambaran umumnya seperti apa, Pak? Yang paling terkena dampaknya kalangan pengusaha bidang apa itu, sektor apa? Kondisi pengusaha sekarang tidak mudah, berat, gitu ya. Terutama kita tahu di industri-industri yang memang sangat terdampak langsung, yang lebih awal terdampak langsung karena kemudian ada beberapa industri yang terdampaknya mulai menyusul. Ya kita tahu pariwisata, perhotelan itu udah pasti, dan turunannya restoran. Kalau kita kemana-mana sekarang sepi. Transportasi ya kan, penerbangan airline. Kita lihat penerbangan sudah ada berapa penerbangan di dunia yang udah mulai shutdown juga penerbangannya. Belum lagi industri manufaktur. Teman-teman di manufaktur menurunkan kapasitas produksi ya. Belum lagi pasukan untuk bahan baku itu juga mulai terkendala. Walaupun sekarang karena bahan baku kita kan lebih banyak ambil dari China, importnya dari sana ya kan? Padahal negaranya juga biangnya. Ya, walaupun mereka sekarang mulai jalan lagi, tapi ya elektronik, bahan baku untuk tekstil dan yang lain-lain masih banyak dari China. Nah, untuk mencari pengganti bahan baku ini kan nggak gampang gitu. Pertama mungkin speknya nggak cocok, tapi negara-negara lain juga mungkin membutuhkan hal yang sama. Jadi istilahnya rebutan lah banyak negara. Jadi hal yang sangat tidak mudah kondisinya. Dan sehingga kalau ditanya industri apa aja, boleh saya pastikan semua industri ini terdampak sekarang, gitu ya. Dan ini memang perlu ada suatu kebijakan baik yang bersifat kebijakan fiscal extensive, kebijakan moneter, kebijakan real, dan juga penguatan UMKM dalam rangka menghadapi coronavirus yang kita belum tahu nih sampai kapan kapan untuk Indonesia nih, kita belum tahu gitu. Sehingga ya masih ada kebijakan yang komprehensif. Ya, Pak Jokowi pemerintah kan sudah menyampaikan ya soal relaksasi, tapi baru sampai ke UMKM dan para pengusaha kecil ya yang di jalanan ini. Memang untuk menengah yang atas juga masih butuh itu. Semua butuh sekarang. Pada akhirnya butuh. Semua butuh karena kita nih sekarang mood bertahan lah, gitu. Mood bertahan dulu, dan yang paling penting adalah jaga likuiditas, jaga cash. Kalau nggak ada likuiditas, nggak ada cash, ya udah, company nggak bisa apa-apa juga. Bisa terjadi PHK, salah satu opsi juga, dan itu yang sangat kita hindarin gitu ya. Dan oleh sebab itu pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, itu pun juga termasuk masukan dari kami. Saya terima kasih sudah direspon dengan sangat cepat oleh Bapak Presiden dan juga oleh pemerintah. Tetapi kami melihatnya bahwa ini perlu diperluas lagi, gitu ya. Tidak hanya misalnya untuk manufaktur saja, kan sekarang udah mulai manufaktur, atau pariwisata saja. Ini harus diperluas kebijakan ini untuk semua industri yang terdampak langsung dan tidak langsung, gitu. Karena pasti semuanya terdampak sekarang. Semuanya sekarang terdampak.
Jadi kita minta kebijakan ini lebih diperluas dan termasuk kan OJK juga sudah mengeluarkan kebijakan. Sebetulnya itu bukan hanya untuk UMKM loh. Saya perlu klarifikasi kan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK itu belum lama ini, dan karena saya komunikasi langsung dengan Pak Wimbo, kita minta Pak ini kapan keluarnya, dan beliau begitu keluar langsung kasih PO-nya ke saya, dikasih lihat. Itu sebetulnya tidak hanya untuk 10 miliar atau threshold untuk UMKM saja, tidak. Itu juga untuk pengusaha menengah dan besar. Jadi bukan hanya untuk UMKM. Jadi itu perlu diklarifikasi tuh. Cuman Presiden lebih memberi penekanan itu fokusnya kali memang ya. di UMKM. Jadi dan Pak Wimbo sudah menyatakan ke kita sudah di sini juga di kantor Kadin kita melakukan conference call bersama dengan beberapa bank BUMN, dengan Pak Wimbo dan jajarannya, dengan asosiasi industri di kantor kami ini di Kadin, dan mendapat keterangan langsung bahwa ini bisa berlaku untuk semua. Poinnya lebih ke apa tadi, relaksasi di bidang kredit, suku bunga. Ya. Di luar dua itu apa yang di ini? Kalau dari yang khusus yang menengah atas ya, yang menengah dan besar. Sebenarnya itu bisa dilihat pada cash flow-nya nanti kan, mesti berbicara dengan bank masing-masing juga ya. Ya bisa, kalau yang terlalu sangat berat ya bisa penangguhan dalam bentuk bunga maupun pokok, iya. Itu selama 1 tahun. Bisa bunga saja pembayarannya. Jadi memang mesti dilihat cash flow dari masing-masing, tetapi ini diberi jangka waktu setahun, dan dalam masa restrukturisasi itu debiturnya tidak dinyatakan sebagai kredit macet atau call-nya tetap call 1 atau call lancar. Karena itu juga penting buat perbankan. Kalau itu misalnya dijadiin call macet, perbankan harus menyiapkan cadangan. Sedangkan perbankan kan juga pasti akan mengalami masa yang tidak gampang pada saat sekarang ini. Nah itu kan dilema di situ kan, di satu sisi minta banyak relaksasi dan ujung-ujungnya kan ke dunia perbankan. Nah sekarang dunia perbankannya sendiri, waduh kalau semuanya minta kayak begitu, dia bilang terus gue siapa yang nolongin nih katanya. Sebetulnya itu pun sudah kita pikirkan, maksudnya pemerintah sudah komunikasi juga dengan kita. Perbankan pun nanti juga akan dibantu, diinjak oleh pemerintah kurang lebih 400 triliun. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk itu recovery bond. Bukan bailout macam gitu ya? Bukan, jadi gini. Jadi pemerintah akan menerbitkan bond, recovery bond, yang akan dibeli oleh BI. BI mempunyai cadangan kurang lebih sekarang 130 miliar dolar. BI sebenarnya tidak boleh membeli langsung. Itu ada undang-undangnya. Makanya oleh sebab itu harus ada perpunya. Perpunya sudah disiapkan, sudah ada. Dan itu memang perlu ada persetujuan dari DPR. Perpunya sudah dimintakan. Jadi nanti 400 triliun ini pemerintah akan salurkan ke bank-bank gitu. Nah, dan semua bank ya, nggak cuma pemerintah? Enggak, ke semua bank. Dan bank-bank bisa memberikan kepada dunia usaha, para pengusaha, dengan syarat, ini ada persyaratannya nih. Dengan syarat bahwa yang menerima loan ini, dunia usaha, tidak boleh melakukan PHK lebih dari 10% dari pekerjaan. Iya. Jadi 90% harus intact. Nah, ini yang kita sedang diskusikan terus nih. Ini terus sudah kita diskusikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita pikirin kok. Oke, ini dunia usaha, ini UMKM-nya, ini dunia usahanya, ini kenanya, ini ke siapa ini? Oh perbankan. Oh perbankan ininya penanggulangan di mana? Oh melihat recovery bond. Recovery bond mana? Oh BI ada dananya. Daripada BI hanya SBN kita kan juga sebagian besar surat berharga negara kita dimiliki oleh asing, 40%. Sedangkan di negara-negara ASEAN lain itu hanya 20%. Dan mereka kemarin sempat tekanan terhadap mata uang kita jadi besar kan? Yeah. Karena SBN kita hampir 10% dibuang oleh asing. BI ambil kan, sehingga tekanan terhadap rupiah kita menjadi begitu besar. Nah, memang sekarang sudah mulai agak turun. Nah, lebih baik kan juga BI membantu yang di dalam juga gitu. Nah, itu yang sedang dibicarakan oleh pemerintah juga dengan kami, sehingga semuanya bisa ada suatu misalnya yang menyeluruh lah, yang komprehensif. Pak Rosan, untuk recovery bond itu ada syarat nggak? Itu akan dilakukan atau diterbitkan setelah masuk bulan keberapa gitu? Sekarang kan kita boleh bilang baru sebulan nih. Oh ini dari sejak dini sudah harus dilakukan itu? Secepatnya. Kita nggak bisa. Ini kan
perubahannya ini sangat cepat. Ya. Mungkin 3 minggu yang lalu kita masih mungkin hampir sebulan lalu mungkin corona belum ada di kita, ya kan, waktu itu keterangan dari pemerintah. Tapi belum diakui. Sekarang sudah lebih dari 1.000. Dan ini kemungkinan besar dengan adanya tes kit yang sekarang mulai masuk lebih banyak. Berarti yang dites kan masih makin banyak. Sekarang aja kalau saya tidak salah kurang lebih baru 6.000 ya kalau keterangan dari 6.000 udah 1.000. Berarti kalau tes kitnya makin banyak, orang makin banyak dites, otomatis mungkin kenaikannya akan lebih cepat gitu. Nah, ini juga yang harus kita antisipasi bersama gitu. Dan ini adalah tugas kita semua lah. Pak, untuk yang kriteria PHK itu karena memang kondisinya ini kan istilahnya apa ya, darurat gitu, itu PHK final atau sebetulnya hanya dirumahkan ketika kondisi sudah stabil, mereka sudah bisa kembali bekerja, mendapatkan hak-haknya secara penuh? Yang saya dapat masukan dari semua teman-teman industri, asosiasi, sekarang sih mereka PHK final tuh enggak. Gitu. Karena untuk PHK mereka mesti bayar pesangon juga. Kan? Yang mereka lakukan untuk terutama perhotelan lah yang paling gampang. Itu mereka merumahkan tetap membayar gaji itu 50%. Gitu. Masih cukup fair lah ya sebetulnya. 50%. Ada yang udah berat minta juga tidak diberhentikan, kalau yang lain ada juga hanya bayar 30% itu juga ada. Jadi kalau yang PHK total, PHK langsung itu enggak, karena kan mesti tetap bayar pesangon. Jadi mereka pikir daripada mereka memberhentikan mesti bayar pesangon, ya mungkin mereka kurangi dulu 50% gaji. Itu ada di perhotelan sudah seperti itu semua. Nah itu kan terkait dengan THR juga tuh, hitung-hitungannya. Karena kita bulan depan udah masuk puasa gitu kan. Ada yang bilang, masa puncaknya malah Juni, pas Lebaran gitu kan. Ini kan di satu sisi masyarakat sangat butuh, di sisi lain pengusahanya juga lagi pahit-pahitnya nih. Sehingga ada yang ngusulin mungkin nggak ngasih THR atau ngasih THR-nya cuma separoh. Itu udah disampaikan juga nggak ke pemerintah? Opsi-opsi semacam itu? Kita sudah mulai bicarakan, karena THR itu kan undang-undang ya. Wajib itu ya harus. Kan? Dan peraturan Menaker kalau kita telat pun kena denda gitu. Ini memang ada teman-teman juga duduk bilang kita mungkin untuk bayar full kendala, ada yang terdaftar langsung, ada yang bilang mungkin kita bayar 50% atau mereka bilang kita tetap komit tapi boleh nggak dicicil gitu. Jadi tidak langsung semua, karena melihat ya ujung-ujungnya semua ini kan apa, cash flow lah ini. Nah, kita sedang cari formulanya di satu sisi supaya kita ngerti juga ini kan untuk menjaga daya beli masyarakat juga kan. Ini adalah masa-masa tidak gampang. Ada juga pemikiran yang misalnya seperti di London, kita usul THR ditanggung pemerintah. Ada usulan kayak gitu. Kan di luar negeri ada yang sampai 80% gajinya ditanggung pemerintah juga ada. Jadi opsi-opsi itu ada. Jadi pemerintah membantu para pekerja ini melalui dunia usaha gitu. Itu ada juga pemikiran kayak gitu. Ya, atau yang salah satunya yang lewat perbankan, kita pinjam duit dari perbankan, kita bayarin THR-nya, tapi suku bunga recovery bond ini memang diminta rendah. Gitu. Usulan kami sih mungkin kan kalau lewat bank kan juga perlu ada margin, kita ngerti. 7 days repo mungkin kan 4,5, mungkin bank tambah 1 ya mungkin 5,5. Jadi ada itu yang kita pikirin, tetapi memang dari recovery bond ini tujuannya untuk mencegah PHK. Jadi itu mungkin salah satu solusinya. Nah, makanya kita kejar juga nih untuk supaya ini bisa segera berjalan. Pak Ruslan, seingat saya pertengahan Maret kemarin Pak Ruslan tuh menemui presiden itu ya. Antara lain muncul berita-berita dari Kadin mengusulkan supaya pemerintah mengambil kebijakan lockdown. Tapi sampai hari ini presiden tidak mau mengambil keputusan itu. Sebetulnya saya tidak membicarakan masalah lockdown gitu, spesifik, tapi justru kita membicarakan bahwa menyampaikan bahwa ini kelihatannya akan panjang Bapak Presiden, dan kita minta beberapa suatu kebijakan insentif
Eh, kita sampaikan, dan alhamdulillah kita meetingnya pagi, siang langsung dirapatkan oleh Kementerian Ekonomi dan Kita terkait, karena sorenya saya langsung dipanggil oleh Pak Menteri, oleh Pak Menko untuk membahas ini, dan akhirnya keluarlah kebijakan fiskal PPH 21, 22, 25 itu dari kita, UMKM. Kita juga minta ada penundaan pembayaran BPJS, tapi kalau BPJS belum keluar ya, BPJS. Jadi sudah ada yang beberapa keluar, tapi kita waktu itu udah mintanya memang langsung semua industri pada saat itu. Tapi kan yang keluar sekarang baru manufaktur dan juga mungkin pariwisata dan turunannya. Kita minta udah dari awal untuk. Ada berapa poin sih yang dimintakan dan yang dipenuhi? Udah berapa? Mungkin kurang lebih udah 70% lah. 70% yang dipenuhi. Nah, kalau kita lihat ini makin lama makin negara-negara lain pun inisiatifnya makin lama makin besar, ya kan? Karena tidak ada yang memperkirakan begitu dahsyat. Dulu bilangnya ini mungkin hanya sebentar, hanya turun langsung naik lagi V curve, ada yang bilang U curve. Nah sekarang udah bilang ini L curve, ini kurvanya. Jadi ya mungkin ini new equilibrium baru. Sekarang banyak negara udah bicaranya pertumbuhannya minus, bukannya menurun saja, tapi udah beberapa negara minus. China aja diperkirakan hanya 1%, India hanya mungkin nggak sampai 2%. Apalagi Indonesia yang targetnya 5% ya. Ya kita jangan bicara 5% lah sekarang. Kalau menurut. Iya kan awalnya targetnya 5% gitu kan, dengan kondisi kayak gini. Dengan kondisi sekarang. 2% pun sudah hebat kali ya. Kalau kita kan di Kadin kita ada tim juga, kita melakukan assessment. Ini tidak menutup kemungkinan mungkin akan minus. Kan minus juga. Iya. Assessment kita lihat ini bisa jadi minus pertumbuhan kita. Gitu. Nah ini kan kondisi semua negara, ada 180-an negara yang terkena ya. Kalau menghadapi resesi global ini apa yang akan terjadi kalau dari bayangan Pak Rosan nih? Kalau dulu krisis ASEAN kita bisa minta tolong sama negara-negara. Nah, sekarang sama-sama semua terdampak. Iya. Jadi memang kita harus, kalau saya selalu bilang ini, kita hopes for the best, prepare for the worst. Ya, kita harapannya tentunya ini bisa lebih cepat, bisa recovery lebih rebound kita lebih baik. Tapi kan kenyataannya ini takes time. Eventually ya saya yakin banget kita akan bounce back, akan tumbuh lagi gitu. Tapi ya kita sekarang mesti prepare dulu. Nah, oleh sebab itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah, relokasi anggaran, saya rasa itu suatu hal yang harus segera dilakukan, dan ini sudah dilakukan. Dan sekarang nomor satu prioritas apa? Keselamatan dan kesehatan itu dulu lah, gitu ya. Kedua ya tentunya ya ekonomi juga harus berjalan. Nah ya udah relokasi anggaran, kan kita tahu anggaran yang besar-besar bisa direlokasi. Mungkin kita tahu paling besar pendidikan, mungkin pendidikan jangan direlokasi lah, gitu ya. Tapi kita tahu berikutnya infrastruktur, ada pertahanan keamanan. Itu kan yang dua yang bisa mungkin direlokasi. Mungkin ya, karena kenapa sekarang skala prioritas adalah kesehatan dan keselamatan. Mungkin menurut saya sih. Ini menarik. Kita hari Jumat kemarin ketemu di BNPB ya. Dari BNPB sebelumnya ke PMI ya. Ya, hari itu supaya. Ini kan menarik ketika di satu sisi para pengusaha juga harus mengencangkan ikat pinggang, tapi ternyata juga Pak Rosan dan teman-teman ini juga justru mengumpulkan donasi untuk membantu pemerintah gitu kan. Besarnya kemarin sampai berapa? 20 miliar ya Pak ya? Ya. Kurang lebih 20 miliar ya. Ada yang bilang nggak kekecilan tuh gitu kan. Karena mungkin ya di kelas Pak Rosan oke, tapi kan ada nih yang raksasa-raksasa lain kan. Yang kelas konglomeratnya mana nih? Kok belum dicolek-colek gitu kan? Oke. Sebetulnya jadi gini, saya sudah mengumpulkan mereka yang besar-besar. Jadi kita ada kerjasama dengan Yayasan Buddha Suci. Kita target 500 miliar. Per kemarin sudah ada 360 miliar. You name it, itu dari grup besar kita kumpul, saya follow up, saya teleponin, alhamdulillah mereka merespon. Makanya kita dari bentuk alat-alat kesehatan,
Belum lagi yang di luar itu, yang menyumbang apa yang kita minta pada guru-guru besar lainnya, mereka mau menyumbang langsung boleh, saya bilang, tapi bilang kita sumbang ke PMI. Makanya paginya saya ke PMI, ada sumbangan 10 miliar dari kami, terus ke BNPB ada 20 miliar. Tapi itu yang di luar yang kita target 15 miliar. Jadi ada yang pengen menyumbang langsung, kita bilang silakan. Nah, ini yang kita lakukan karena kita tahu ya ini masa-masa berat, tapi inilah saat kita bilang kalau dulu kita banyak menikmati dari pemerintah, dari rakyat Indonesia, sekarang masanya kita give back dan ayolah kita sama-sama gitu. Dan alhamdulillah responnya positif, malah banyak. Saya juga agak kadang-kadang terharu. Mereka telepon saya, Pak Rosan, saya nggak kenal. Ada yang WhatsApp saya, kita mau partisipasi Pak, saya tahu Kadin aktif ngumpulin. Terus WhatsApp ke saya, ada yang transfer 20 juta, ada yang 2 juta, ada yang 100 juta. Dan boleh saya bilang tiap hari ada yang kontak saya. Transfer yang saya nggak kenal, masuk ke account Yayasan Kemanusiaan Kadin ya. Dan itu luar biasa loh, saya bilang, kalau ternyata ada yang transfer 1 juta, terus aja nih. Jadi makanya saya juga menghimbau terus secara terus-menerus, kita bikin videonya juga, mari kita sama-sama, dan responnya alhamdulillah positif. Ternyata masyarakat kita kalau keadaan ini ngerasa, kalau dibilang rasa melupakan rasa egonya, persatuan-persatuannya, ya, gotong royongnya tumbuh kembali ya, muncul. Ya. Saya kadang-kadang terlalu ada yang banyak banget yang saya nggak kenal WhatsApp-nya, karena itu dikasihnya kebetulan handphone saya saya kan, ya udah masuk tuh, mulai terus ya udah masuk ini, kita beli alat, kita sumbangin, beli alat, sumbangin. Oh, jadi prioritasnya sekarang ke APD dulu ya, alat karena APD pelindungan diri ya. Kemarin ke test kit, ke masker aja sih minimum, saya yakin kita udah ngasih 2 juta, itu udah pasti udah ada. Test kit kita udah habisin 1 juta, kita masih order lagi. Kemudian, tapi emang kita penyalurannya ini lewat BNPB, lewat PMI, lewat DMI, lewat Menkes. Ya udah, dan saya juga sampaikan juga ke supaya barang-barang yang masuk ini di Bea Cukainya lancar. Pak Heru juga di Dirjen Bea Cukai juga responsnya bagus. Walaupun saya sampaikan juga ke pemerintah, ini dalam masa ini jangan dikenain pajak juga, saya bilang pemerintah dunia usaha yang masukin barang buat kasih yang non komersial untuk kita berikan kepada rumah sakit, kepada masyarakat, jangan dikenain pajak juga, saya bilang gitu. Jadi yang perlu kerjasama secara keseluruhan, dan alhamdulillah sih. Akan sampai kapan Pak penggalangan donasi ini? Terus sampai ya corona ini berakhir. Jadi kan ya udah kita kumpulin terus saja. Ya seperti yang saya bilang, we have to prepare for the worst kan. Jadi kita nggak bisa kita hanya sampai tanggal 1 April atau sampai tanggal 15 April, nggak bisa gitu. Terus aja gitu, selama masih ada yang mau nyumbang, baik dalam bentuk apapun, dalam jumlah berapapun, itu sangat kita apresiasi dan sangat berterima kasih. Cuma mungkin nanti alokasi penggunaannya yang beda-beda kali ya. Kalau sekarang kebutuhannya APD, mungkin nanti udah masuk ke sembako kali ya, kayak gitu-gitu ya. Kita kan lihat sekarang APD nih, ya kan, dulu test kit. Test kit itu masih terus dibutuhkan. APD mulai menjerit, ventilator, ya kan. Nah, ini pasti nanti bahan-bahan pokok. Nah, jadi kita kerjasama nih dengan beberapa retailer besar juga untuk menyiapkan itu, mulai kita antisipasi untuk ayo kita kelihatannya antisipasinya nanti bahan pangan, bahan pokok. Pak, kalau dari Pak Rosan dan teman-teman sempat muncul nggak kekhawatiran nih kalau kondisinya memburuk terus gitu kan? Karena di negara lain juga kondisinya ya nyaris sama lah ya. Sampai muncul terjadi chaos kayak gitu nggak? Sampai kayak gitu nggak? Kalau tadi Bapak bilangnya ya harapan yang terbaik, tapi juga bersiap dengan hal yang terburuk seperti itu. Saya selalu menyampaikan ke pemerintah bahwa kita harus mengkaji semua opsi, semua kejadian-kejadian yang mungkin timbul itu harus ada pemikirannya, opsinya, antisipasinya, semua itu harus ada, gitu ya. Dan ya tentunya orang bisa menjadi chaos kalau apa sih? Kalau perut kosong, ya kan?
paling gampang. Kalau perut kosong nggak ada makanan, ya itu ujung-ujungnya bisa terjadi itu. Nah, oleh sebab itu harus dipastikan bahwa logistik makanan, kebutuhan sehari-hari itu selalu ada dengan harga yang terjangkau. Dan saya juga sampaikan ke para pengusaha, kalau ada yang ngambil keuntungan di saat-saat sekarang yang tidak wajar, saya bilang saya sendiri akan melaporkan kepada pihak berwajib. Ini udahlah, kan ada aja kadang-kadang yang nakal-nakal kita bisa bikin APD tapi harganya sini. Saya bilang mendingan gak usah bikin. Saya sih tegas-tegas saja, bang ini saatnya lah, jangan ada mau cari untung. Kalau cari untung di saat ini keterlaluan sih. Kalau bisa kita harga kos aja udah gitu aja. Pokoknya nutup ongkos produksi aja dah. Ongkos produksi kalau bisa berikan secara free berikan, tapi kalau misalnya nggak kuat juga paling nggak ongkos produksi aja lah, biar paling nggak pegawainya mereka bisa digaji gitu. Pak, saya ada baca di media sosial percakapan. Oke lah, semua pengusaha industri tiarap kecuali industri telekomunikasi gitu kan, pasti panen ya kan. Orang kerja di rumah butuh bandwidth yang bagus, butuh pulsa. Cuman kok ya mereka nggak ngasih diskon ya katanya, nggak ngasih ya keringanan ke pemerintah. Ada himbauan gue dari Kadin supaya ya tarifnya selama masa ini mungkin bisa diturunkan, kan banyak pelajar mahasiswa juga yang butuh buka-buka internet kayak gitu. Ya apalagi sekarang pemakaian melonjak tajam. Iya. Karena kerja dari rumah. Makanya kan yang dibilang ini yang lagi panen dia nih gitu ya. Sekarang anak kita aja semua dari rumah belajarnya ya kan, karena e-learning. Ya menurut saya sih mestinya itu bukan hanya diberikan diskon, tetapi untuk misalnya yang berhubungan dengan pendidikan atau segala macam mestinya lebih dibebasin ya. Nah inilah saatnya semuanya berkontribusi, saya bilang itu. Ya pasti ada beberapa di keadaan ini pasti ada beberapa sektor industri yang akan tidak terdampak, maksudnya ya mungkin survive lah ya, lebih survive gitu ya. Ya mereka mestinya bisa ada kasih diskon lah gitu ya. Malah kalau perlu ada beberapa mungkin ada jam-jam tertentu diberikan diskon gitu ya. Itu kan bisa seperti itu. Ya kan kayak dulu misalnya setelah jam 9 malam ke atas dia lebih murah gitu kan. Bisa jadi orang kan nggak kerja semua siang gitu kan. Untuk pelajar, mahasiswa bisa riset-risetnya malam gitu kan. Ngumpulin datanya. Bisa dilakukan kalau itu. Dan memang menurut saya sih harus dilakukan lah. Ini memang saat-saat yang tidak mudah buat semua orang. Tapi justru di sinilah saat-saat kita membutuhkan untuk kita bekerjasama, bersatu, bergotong royong, meringankan beban masyarakat Indonesia, dan percayalah, yakinlah, kita akan bounce back dengan lebih kuat lagi. Jadi sekarang marilah kita bergandengan tangan dulu. Karena setelah ada kesulitan biasanya ada kemudahan. Iya. Ya. There's always light at the end of the tunnel. Yes. Oke, Pak Rosan, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Pak Rosan tadi bisa menjadi pengetahuan masyarakat luas, sehingga khususnya di kalangan pekerja bisa memahami kondisi para pengusahanya. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Rosan Ruslani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain. Pak Rosan, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak.